orang Indonesia berpendapat bahwa ayam itu yang boiler khususnya ya, yang kalau badannya gede itu disuntik katanya. Betul, disuntik. Cuman kalau mitos kan bilang itu adalah hormon. Itu mitos yang salah besar. Sebenarnya apa yang disuntik ke dalam? Itu vaksin. Apapun keadaan kita, baik atau buruk, kalau kita pandang dari sisi positifnya tuh pasti ada kesempatan emas di manapun itu dan apapun itu, bro. Nah, silakan. Gua ngebacot lagi nih. Ya, memang kita di situ pada bacot. Bacot. San Eri Kaiser. Halo guys, kembali bersama kita di Sakosa Sabtu Berbacot Rasa. Yang menemani kalian di malam minggu kalian yang sepi. Oke, bersama gua Kokoli dan Kokolo. Jadi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya di sebelah kanan kalian supaya nggak ketinggalan video-video terupdate dari kita. Ting. Asik. Ini ada yang beda nih kayaknya nih. Jelas. Bagian mensombongkan itu bagian gua. Lu harus lihat apa yang ada di telinga gua nih. Oh ya. Ini namanya headphone. Ya. Lu tahu nih harganya mahal. Nah, kita sudah menabung gitu. Sombong itu bakat gua. Oke. Jadi hari ini kita kedatangan tamu ya. Dia ini bisa ngerubah dari tai menjadi emas. Wih, iya, ini benar-benar cuma orang yang goblok yang menganggap tai itu emas, tapi orang ini hebat nih. Iya. Dan dia ada James. Langsung aja, halo James. Halo guys. Gimana ceritanya tai itu bisa menjadi emas? Tai bisa menjadi emas? Bisa lah. Karena tai itu bisa menghasilkan uang. Uang yang dihasilkan bisa buat beli emas, investasi. Ngomongin bicara soal tai ini, saya selalu tahu nih, James ini sekarang bekerja di bagian peternakan ayam, betul kan ya? Iya. Jadi lu identik banget dengan ayam dong ya? Jelas. Nah, sebelum masuk ke peternakan ayam, kenapa bisa masuk ke peternakan ayam? Jadi apa yang melatar belakangin lu nih? Apakah dari lu kuliah atau nggak ada pilihan lain lagi untuk bekerja atau apa ini? Sebenarnya ini memang saya kuliahnya peternakan. Oke. Lanjut. Udah gitu doang. Ya ampun, Jay. Oke. Dia tuh bertanya mengharap lu menjelaskan. Lu jawabnya sepatah kata. Ini bukan tanya jawab esai. Gak, kenapa lu bisa kuliah di peternakan? Kenapa gitu nih? Oke, sebenarnya begini dulu tuh. Kecelakaan. Waduh. Kecelakaan. MBA. Kecelakaan apa? Oh, beda bro. Oh, beda. Kita mikirnya aneh-aneh jadi ya. Ini kecelakaan yang jadi jalan Tuhan sebenarnya. Asik. Kenapa bisa nih? Emang awalnya dulu lu mau kuliah di bidang apa sih sebelum peternakan itu? Dulu gue ngelamar teknik industri jurusan pertama. Tapi gue tahu tuh jurusannya sangat susah, pesaingnya banyak. Yang dicari juga kuotanya sedikit di kampus saya di UNS 11 Maret di Solo itu. Nah, sedangkan di sini saya tuh dari itu punya cita-cita ingin masuk PTN, perguruan negeri itu. Oke. Apapun jurusannya yang penting ke PTN. Itu kayak nambah gengsi. Nah, untuk pilihan kedua saya cari jurusan yang aman-aman. Yang pesaingnya dikit, tapi kesempatan kerjanya juga bagus. Saya langsung ngambil peternakan. Karena itu kurang bergengsi jurusan. Tapi itu menyimpan banyak kesempatan ke depannya. Wah. Gitu. Jadi apa nih kesempatan apa nih sebenarnya? Kan tadi dibilang menyimpan banyak kesempatan ke depannya nih. Sebenarnya apa yang ada di dalam bidang peternakan itu yang tidak banyak orang tahu? Banyak sekali. Jadi seperti tadi kan saya bilang, yang minatnya sedikit, tapi ya dicari banyak peternakan itu. Terus karena minatnya sedikit, saingan sedikit, ke depannya yang dicari itu banyak. Karena peternakan itu kontinu. Setiap orang pasti butuh makanan yang berasal dari peternakan, baik dari telur, ayam, daging sapi, semuanya itu dari peternakan. Jadi nggak mungkin itu mati, jurusannya nggak mungkin mati. Jadi saya langsung pilih itu dan ternyata puji Tuhan tepat itu buat saya. Oke. Menarik deh. Ngomongin soal peternakan, mungkin banyak di antara pendengar kita ini ataupun nonton kita ini cuma tahu peternakan itu soal ayam dan unggas. Sebenarnya peternakan itu apa sih? Peternakan tuh banyak sebenarnya, bukan cuma ayam dan unggas, ada juga babi, sapi, domba, kambing, bebek. Semuanya dipelajari. Cuman kalau di jurusan peternakan tadi yang kita pelajari lebih ke dalam ada empat bagian intinya. Pertama nutrisi ternak, manajemen produksi ternak, teknik pengolahan hasil ternak, dan terakhir sosial ekonomi peternakan. Jadi sangat luas sekali yang kita pelajari di situ.
Wah, hampir sama kayak pariwisata ya. Oh jelas. Semua kalau dipatahkan dan diturunkan alias di breakdown itu pasti banyak jadinya. Dan pertanyaannya adalah dari kan lu SMA nih ya, untuk masuk kuliah dari mana? Lu tahu peternakan itu peminatnya sedikit tapi banyak dipakai. Dari tadi. Jadi saya dari tadi ya. Betul kan dari tadi ya. Iya. Gue. Emang saya dulu suka baca-baca. Jadi saya tuh cari jurusan apa yang memang tuh peminatnya dari tahun ke tahun itu masih sedikit dan orang tuh mikir itu bukan jurusan favorit, bukan jurusan tujuan utamanya. Peminat dikit dan saya lihat itu kalau mikir peternakan itu kok pasti dibutuhin. Banyak dibutuhin dan luas sekali lapangan pekerjaan sebenarnya. Jadi kalau kita lihat memang bukan sombong kalau dilihat itu sarjana peternakan nganggur itu sangat sedikit dibanding sarjana lain. Oke. Itu karena banyak yang cari dia. Jadi punya spesialis tersendiri, nggak umum. Begitu. Oh, jadi sarjana peternakan itu demand-nya banyak, supply-nya sedikit. Betul. Berarti perlu sosialisasi nggak sih tentang sarjana peternakan itu? Perlu. Karena sebenarnya banyak anak-anak SMA yang cari jurusan tuh agak gengsi masuk ke peternakan. Meskipun kadang orang tuanya udah punya bisnis tapi dia nyuruh masuk ke peternakan agak-agak gengsi, dia lebih milih jurusan lain lebih namanya lebih bagus itu. Kan mikirnya orang tuh peternakan itu kotor, bau, kayak apa sih gitu loh, maksudnya masih pemikiran manusia tuh masih mikir lebih ke negatifnya aja. Sebenarnya apapun itu jurusan itu kalau kotor apapun kesempatan itu kalau kita pikir positifnya pasti ada, bahkan bisa jadi emas kesempatan ke depannya. Wah, gitu. Ini yang dia bilang. Lu tahu nggak, Vin? Ketika dia ngomong kayak gengsi dan lain-lain itu ya. Terus gue tuh tiba-tiba itu kepikiran untuk mau ngomongin podcast lain, man. Betul. Kalau dia ngomong gengsi gitu, sekarang apa dasarnya seseorang mahasiswa kayak kita yang dulu sebagai mahasiswa itu memilih sebuah jurusan? Apakah karena gengsi doang? Banyak yang seperti itu teman-teman saya. Banyak. Menarik gitu. Next. Oke. Terus kalau peternakan nih mahal gak sih kuliah di peternakan tuh sebenarnya? Nah, kalau ini saya pakai data tahun saya masuk aja ya. Saya angkatan masuk 2012, lulus 2016. 4 tahun. Nah, jadi saya ingat kalau di kampus saya itu nggak pakai uang pangkal masuknya. Jadi masuknya pakai UKT. Yeah. Oke. Jadi bayar tuh kamu mau penghasilan orang tua berapapun bayarnya tetap sama. Pas tahun saya itu per semester 6 bulan itu 3.100.000 tanpa uang pangkal. Itu di UNS. Tapi setelah saya lulus naik jadi 5.100.000. Wow. Karena peminatnya betul tadi makin naik peternakan. Makin naik. Jadi biaya UKT juga naik. Tapi kalau dibandingin dengan jurusan lain ya dulu tuh peternakan tuh tengah-tengah, dia nggak murah tapi juga nggak mahal. Kalau jurusan kayak dulu fakultas di sastra itu lebih murah dibanding peternakan di bawahnya. Kalau ekonomi hampir sama dengan peternakan, jadi masih tengah-tengah. Tapi kalau kedokteran masih paling tinggi, gitu. Jadi peternakan kayak tengah-tengahnya gitu. Kayak bilang mahal juga nggak mahal, murah juga nggak murah. Oke. Nah, sekarang menurut lu nih, kalau orang yang lulus dari peternakan itu biasanya bakal bekerja di bidang apa aja? Banyak kalau itu. Seperti tadi itu. Apa? Yang paling favorit ya, itu TS, technical sales di perusahaan, technical service. Jadi kayak orang technical peternakan yang pegang suatu memasarkan produk, sales sekalian juga marketing sekalian technical di lapangannya. Yang kedua ada lagi PPL, itu petugas penyuluh lapangan. Jadi kayak ada perusahaan besar, jadi dia tuh punya banyak sekali kandang. Nah, PPL itu yang bertugas untuk mengunjungi peternak-peternak tadi yang udah ditunjuk oleh perusahaan untuk mengontrol ayamnya gimana. Itu banyak sekali, pasti dibutuhin itu. Ada lagi QC, kalau orang yang nggak suka lapangan tuh orang di QC pakan, itu bisa juga dari peternakan. Jadi quality controlnya itu gimana, kayak protein udah cukup belum. Nah itu yang ngetes, kita juga ada bagian itu. Oke. Gue tertarik di QC. Berarti lo orang belakang layar itu. Berarti gini, peternakan yang biasanya orang-orang bayangin itu kan di desa, kandangnya kotor. Tapi kan sekarang pasti ada dong kayak peternakan modern gitu dong. Kan ketika ada ya di QC kan di bagian office, pasti dia punya office dong yang bagus kan gitu ya. Betul. Tuh. Nah sekarang pertanyaannya pekerjaan lo apa? Kenalin, jadi pekerjaan gue tuh TSR, Technical Sales Representative dari PT Medion. PT Medion itu bergerak di bidang farmasi peternakan. Farmasi itu jualannya apa aja? Vaksin, obat, vitamin, peralatan, dan juga premik. Premik itu campuran pakan.
Jadi banyak sekali yang kita jual sebenarnya di sini. Jadi saya bagian orang lapangan. Saya pegang-pegang banyak pelanggan di daerah Singaraja dan juga Tabanan. Tugas saya ngapain? Nah, tugas saya itu maintenance sekalian mengatasi masalah di lapangan dalam hal ini. Misalnya nih, ada suatu pelanggan saya, dia peternak ayam layer. Dia udah langganan pakai produk saya itu udah lama, pakai vitamin, premix, vaksin semua dia pakai. Tapi tahu-tahu ayam ada masalah nih, sakit flu burung misalnya, atau sakit snot, matanya ayam bengkak itu banyak, jadi produksi telurnya turun. Itu saya yang dicari pertama kali untuk mengatasi masalah itu. Jadi saya ngasih harus bagaimana untuk mengobati, mengatasi penyakit saat ini, dan juga saran ke depannya agar tidak terjadi lagi. Itu semua di saya, jadi harus main ilmu lapangan sekali. Oke. Gitu. PT apa tadi? PT Medion. PT Medion. Sponsor. Ya bisa jadi edukasi juga buat adik kelasnya dia. Berarti siapa tahu kan ada adik-adik kita yang lagi kuliah di peternakan, kalian bisa melamar juga di PT Medion ya. Betul. Salah satunya. Ngomong-ngomong soal kerjaan nih, berarti jenjang karirnya tinggi dong ya di peternakan ini. Lumayan, tapi kalau jenjang karir tinggi itu nggak bisa cuma di peternakan. Semua pekerjaan punya jenjang karir nih, bagus kok sebenarnya. Kalau kita mau bekerja berikan yang terbaik buat perusahaan itu, pasti. Bukan cuma peternakan, semuanya kok kalau itu untuk masalah ini. Ya, jadi kalau mau kerja di Lauli itu juga bisa. Benar. Nah ngomongin ini nih, ngomongin lapangan nih ya, masalah lapangan. Banyak dong pasti hal-hal kejadian lucu yang orang-orang tidak tahu gitu loh kalau di dunia peternakan tuh seperti apa, ya kan? Ada gak contohnya nih, misalkan apa kayak ayam yang mendadak mati gitu atau apa gitu? Iya, saya cerita ya agak gampang aja, yang sederhana, yang konyol lah sedikit. Jadi pernah saya dipanggil tuh, ada peternak udah bingung dia tuh. Ayamnya bilang ke saya, "Mas, ayam saya kena AI. AI itu flu burung." Nah, buat teman-teman, AI itu flu burung, virus flu burung. Dia bisa nyerang ayam apa aja. "Mas, ayam saya kena AI ini, kena flu burung. Jenggernya udah warna biru semua, terus mati 2 ekor satu kandang langsung." Saya otomatis, "Oh iya." Saya langsung datang ke sana besoknya. Saya tengok, sorenya saya datang. Itu karena kalau besok keburu ayamnya busuk ke bangkai lagi, saya datang ke sana. Follow up saya tuh ke sana. Kok kenapa bisa begitu? Saya cek. Ini bener mati ayamnya. Kalau ayam petelur itu kan atau layer satu kandang itu 2 ekor tapi banyak berjejer. Tapi yang mati cuma di situ aja. Kenapa ini? Bener jenggernya biru kayak ayam kena AI udah mati dia. Nah setelah saya cek kok yang mati cuma bagian kandang itu, teman-teman kok sehat-sehat aja, sehat walafiat semua tuh, masih makan, masih oke aja dia, masih nelor juga teman-temannya. Setelah saya cek ternyata itu nepelnya, tempat minum ayamnya itu nggak bisa keluar air. Jadi ayam itu cuma makan aja tanpa minum, jadi keselak mati. Di kandang gitu aja. Jadi memang kalau ayam tuh nggak minum lama, jenggernya otomatis jadi kebiruan kayak lebam gitu. Itu sama dengan ciri-ciri penyakit AI. Jadi kadang ya kita jangan langsung menyimpulkan itu penyakit. Jadi kita lihat dari berbagai sisi dulu. Ini kenapa ini? Ya, manajemen kerja dulu gimana? Akhirnya saya cuman tanpa ngasih obat, ngasih apapun, saya cuma bisa bilang, "Pak, tolong nepel tempat minumnya dicek terus ya Pak ya, soalnya tuh bahaya itu, nanti mati semua gimana, yang lain juga gitu." "Oh iya Mas, makasih, oke." Pulang deh saya. Enggak, pertanyaannya tempatnya di mana dulu itu? Gimana? Tempat ngeceknya di mana? Nah, tempat ngecek langsung ke kandang saya. Enggak, maksudnya di daerah mana? Tabanan. Waktu itu lu posisinya di? Aku di Tabanan. Kebetulan masih Tabanan. Kebetulan. Kok jauh-jauh cuma ngecek level dulu? Tik-tik kok nggak keluar air kan? Oh ya. Ya ampun. Tapi ini menarik ya, dari opening kita tadi. Kenapa tai emas? Berarti tai ayam itu bisa dijual? Bisa. Gampang jualnya. Buat apa? Buat pupuk. Nah, pupuk ini menarik. Tai ayam itu bisa dipakai di fermentasi buat pupuk. Tahu anggur-anggur yang di Singaraja itu kan banyak kebun anggur itu. Tahu. Nah, itu dari pupuknya tai ayam semua. Mantap. Jadi anggurnya bisa subur, berbuah banyak. Betul. Banyak yang cari. Bahkan apa si peternak memasarkan, menawarkan. Pengepul udah datang sendiri. "Pak, saya beli." Gitu. Dia hitungannya per karung. Gitu. Tapi apakah tai itu semakin bau itu artinya semakin bagus pupuknya? Itu enggak juga sih. Yang penting tai aja, tai asli tanpa campuran apapun. Karena jujur dari segala tai hewan yang paling gue benci tai ayam. Itu pick up kalau begitu di naik motor itu bau luar biasa men. Kenapa ya? Kalau baunya luar biasa itu karena amonia. Amonia itu jadi pakan ayam, biasanya ayam broiler dia.
Jadi dia tuh pakan ayam itu kan tinggi protein. Makin tinggi protein, amonia yang dihasilkan makin banyak. Dan itu yang bikin bau. Gitu. Berarti kalau pup lu bau, berarti lu makan protein tinggi. Benar kan? Betul. Sehat Seperti berarti. manusia sehat. Dan setahu gua amoniak tuh bisa meledak, bisa menghasilkan bunyi perut gitu ya. Nah gitu. Oh gitu. Pengetahuan baru, men. Tapi ngomongin masalah ayam nih, banyak nih mitos-mitos masalah ayam nih. Wih, Banyak apa salah, itu? salah satunya nih ya, banyak mitos orang Indonesia berpendapat bahwa ayam itu yang boiler khususnya ya, yang kalau badannya gede itu disuntik katanya. Benar gak nih menurut anak peternakan nih? Sebenarnya apa yang disuntikkan ke dalam itu? Betul disuntik. Cuman kalau mitos kan bilang itu adalah hormon. Itu mitos dan salah besar. Oke, sebenarnya apa yang disuntik ke dalam? Itu vaksin. Ah, Vaksin itu makhluk hidup. Dia tuh virus yang dilemahkan. Dia tuh makhluk hidup juga sama seperti kita semua. Cuman dia aman buat ayam. Dan dia aman kalau kita konsumsi. Jadi nggak menimbulkan efek-efek lain. Kalau hormon itu cuman mitos. oke. Sebentar, ini menarik nih. Apa? Sebagai yang lu mikirnya duit kayak ekonomi ini kita enak nih ngomong sama anak Iqbal nih. Vaksin itu adalah makhluk hidup Yang dilemahkan. yang dilemahkan. Lu tahu nggak? Virus yang dilemahkan. Oh, virus yang dilemahkan. Oh, jadi ketika ketemu virus itu, tubuh kita sudah beradaptasi. Iya betul. Jadi virusnya lemah. Jadi kalau ketemu efeknya itu, setelah kita kasih virusnya lemah, dia memang agak stres ayamnya. Tapi cuman sehari. Besoknya dia udah bisa menimbulkan kekebalan. Jadi kalau ketemu virus beneran yang asli, bisa menangkal. Ih, pinter gue sekarang. Gue bisa ngurusin. Ini tuh vaksin ini sama kayak lu minum Minum apa? alkohol. Oh, Iya benar kan. Gue kasih analogi yang bagus nih, Analogi sederhana. Lu bisa Analogi belajar sederhana. analogi sederhana. Lu minum nggak bisa langsung murni 1 shot 2 shot. Lu harus dikasih vaksin minuman yang dilemahkan dengan cola, dengan Sprite. Ketika lu tak terbiasa dengan bau serangan di hidung, nah ketika lu dikasih 1 shot, lu terbiasa. Itu betul. Podcast ini buat pintar. Lu ngomong tuh nggak bikin bikin pintar. Iya. Jarang ngomong bener-bener kok pintar loh. Gue share gue bangga. lanjut ke ini masalah ini nih. Terus berarti apa nih yang bikin ayam-ayam itu gemuk sekarang? Jadi kayak kelihatan besar, yang kata-kata orang itu disuntik hormon lah. Apa yang melatar belakangi ayam itu sekarang kok lebih besar gitu loh? Oke, ini saya cerita agak panjang boleh ya? Boleh. Nah, Boleh. latar belakangnya nih. Silakan. Asik. Boleh. Jadi pada zaman dulu tahun 1960, 70, 80, coba tanya ke orang tua kalian. Dulu itu ayam tuh barang mewah, makan ayam. Sekarang ayam tuh biasa. Kok kenapa ayam itu barang mewah? Karena ayam itu mahal. Kok bisa mahal kenapa? Karena umur panennya lama ayam broiler zaman dulu. Zaman dulu panen itu bisa 60 hari tahun 80-an. Tahun 2010, 2020 panen cuma 35 hari. Cepat. Jadi kesimpulannya ayam itu tuh lebih cepat besar sekarang sampai umur 2 kilo. 1,5 sampai 2 kilo bisa dipanen sekitar berat segitu. Nah, kok bisa begitu? Ajaib kan? Kalau orang nggak tahu peternakan mikir, disuntik hormon itu cepat besar, bahaya buat kita. Padahal itu nggak, itu vaksin. Itu vaksin yang disuntik, jadi aman buat kita konsumsi. Nah, kok bisa besar? Kenapa, James? Karena adanya pertama kualitas pakan yang makin baik. Yang kedua itu makin berpengaruh nih. Namanya itu seleksi genetik. Anak biologi pasti tahu tuh seleksi genetik. Oke. Seleksi genetik itu apa? Jadi itu tiap perusahaan pembibitan ayam dari ada Carun Pokpan, Comfit, Wonokoyo dan lain-lain, New Hope sebagainya, dia tuh memproduksi bibit. Bibit itu dia dapat dari hasil seleksi. Jadi dia menyeleksi berbagai jenis ayam itu. Ayam A, B, C, D. Nah, yang lebih tahu mereka tuh. Jadi mereka ada ayam dari Amerika, ayam dari mana tuh dia suruh kawin sampai menghasilkan mana yang bisa cepat besar dan lebih efisiensi pakan di situ. Jadi dia makannya lebih sedikit tapi berat badannya lebih besar, lebih cepat besar. Nah, itu dari spesies apa tuh masih diadakan penelitian seterusnya. Bisa dimungkinkan ke depan ayam panen bisa lebih cepat. Bisa jadi itu terjadi. Oke. Paham. Jadi kan lebih murah kan, efisien pakan, efisien lebih pakan, murah. lebih cepat panen, Lebih murah. Jadi ayam tuh udah bukan barang mewah sekarang. Oke, berarti pakan dan gen ini yang menentukan ayam ini besar.
Betul. kan? Betul. Oke. Bukan hormon. Nah, Bukan hormon. Itu Ini balik lagi ke alkohol. apa? apalagi nih. Seleksi apa namanya? Genetik. Nah, seleksi genetik itu sama kayak seleksi minuman. Oke, anak pariwisata. Oh ya. Oh ya, gimana nih? Lu cobain segala minuman campur-campur kayak bartender, Iya. koktail kan. Minuman yang mana yang menghasilkan hype yang lebih cepat. Oh. Itu kan. Lu udah temuin minumannya. Nah, habis itu gimana cara ternak pangannya? Iya. Gimana cara minumnya? Pakai pipet langsung atau satu slot. Itu membedakan sisi gelasnya. Udah cepet naik. Betul. Ih, pinter gua. Bisa dikaitkan itu sama lain. Bisa, Harus. bisa. Jadi karena saya percaya pendengar-pendengar kita tuh gak banyak yang di dunia peternakan. Jadi kita harus kasih bahasa sederhana. Dan gue percaya semua pendengar gue tuh minum. Minum air putih, minum soda. Yakult. Ngomongin soal ayam nih. Iya. Jadi kan yang kita bahas tuh ayam broiler ya, Bro. broiler. Broiler. Setahu gue cuma ada ayam broiler sama ayam kampung. Emang ayam itu ada apa aja sih? Betul, ayam broiler, ayam kampung ada. Ayam tuh banyak sekali sebenarnya, jenisnya banyak. Ada ayam bekisar apalah yang aneh. Tapi yang paling umum orang-orang tahu tuh ada dua, ayam petelur dan ayam pedaging. Ayam petelur tuh ayam layer. Kalau pedaging ayam broiler. Nah, yang kalian lihat di supermarket itu yang diplastikin yang putih-putih itu. Yang putih kalau di sana ayam broiler, itu ayam pedaging. Kalau ayam petelur itu yang telurnya kalian makan di Indomaret loh, yang itu coklat-coklat loh, warna coklat. Nah, itu telur ayam petelur. Tapi kalau ayam broiler tuh bisa bertelur juga kan? Bisa. Cuman belum sampai bertelur udah dipotong. Karena ayam broiler tuh ayam muda. Oke, berarti yang umurnya berapa nih ayam broiler nih? Rata-rata panen 35 hari sampai 40 hari. Terus kalau umur ayam layer ini? Oh, ayam layar tuh beragam umurnya. Jadi orang piara tuh dari bibit, dari bayi sampai di akhir atau dipotong 2 tahun. Oh. Jadi bisa sampai tua gitu. Jadi kayak investasi jangka panjang ibaratnya begitu selama 2 tahun. Jadi ayam tua ibaratnya. Ayam tua. Kerjanya cuma telur doang soalnya. Iya. Enggak sih, nelor makan sama buang air doang. Berarti udah jelas nih ya, ayam, daging sama telur semua punya kesibukan sendiri-sendiri. Jadi kita nggak terlalu berdosa gitu kan. Habis kita makan telurnya beda soalnya bapak ibunya kan. Iya. Beda. Tapi BTW bentuknya kayak gimana sih ayam petelur sama ayam broiler nih? Bisa lo tunjukin nggak? Kalau ayam petelur itu warnanya coklat. Bentar ya tadi. Oh, kayaknya yang ada di kartun-kartun itu ya. Nah, ini bro. Oh, ini ayam oke. Oh iya, itu telur ya. Telur coklat, warnanya ayam, orang ngomong ayam merah. Nih. Nah, itu kalau ayam broiler putih, bulunya putih kayak gini. Nah, nih. Ini bro. Iya. Bulunya putih ya. Tapi sama-sama bisa dimakan kan ayam layer ini juga? Bisa. Cuma beda umur aja kita potongnya, kita panennya. Oke. Tapi ngomongin masalah telur nih ya. Ini katanya ada mitos kalau telur-telur yang dijual di supermarket itu bisa menetas juga. Emang iya? Belum tentu, nggak semua telur. Bahkan lebih sering kita makan telur yang nggak bisa ditetaskan. Oh, emang apa bedanya sih jenis-jenis telur yang bisa ditetaskan sama telur-telur yang nggak bisa ditetaskan? Nah, ini gue cerita lagi ya. Nah, silakan. Gue ngebacot lagi nih. Ya, memang kita di situ pada bacot. Telur itu ada 2 macam. Telur infertil dan telur fertil. Nah, Asik. Apa bedanya nih? bedanya. Telur infertil itu telur yang tidak bisa menetas. Jadi dia telur yang nggak bisa menetas meskipun telur itu kamu beli, kamu kasih ke ayam suruh ngeramin sampai setahun pun sampai ayam itu mati, nggak bakalan menetas karena dia nggak ada spermanya. Jadi telur yang keluar dari ayam betina tanpa adanya ayam pejantan. Jadi tanpa dibuahi itu telur infertil. Satu lagi itu telur infertil itu telur yang ayam ras, ayam telur ayam negeri yang dijual di pasar itu yang warnanya coklat. Coklat tua, coklat kulit itu namanya telur infertil, dia tidak bisa ditetaskan. Nah, beda halnya lagi dengan telur fertil. Telur fertil itu telur subur kalau bahasa Indonesia. Jadi dia bisa ditetaskan. Jadi telur yang ada hasil sebelum telur itu keluar. Jadi dia tuh ada pembuahan pejantan dan betina dulu. Ayam jantan dan betina mereka kawin dulu baru bertelur. Nah, itu beda, itu bisa menetas. Kalau diramin bisa keluar anak ayam. Kalau yang tadi yang pertama tuh nggak bisa karena dia nggak ada pejantan. Nanti kayak langsung keluar aja gitu. Emangnya ayam itu gampang bertelurnya? Nah, gampang.
untuk ayam petelur. Dia bertelur selama 26 jam sekali. Itu pas puncak-puncaknya pas masa suburnya ayam itu 26 jam sekali. Dia mesti selalu bertelur di kandang itu tanpa adanya pejantan. Jadi itu ayam betina semua sederet itu. Dia keluar telur tanpa adanya pejantan. Hebat kan? Hebat. Nah, ibaratnya nih, mohon maaf kalau diibaratkan kalau biar gampangnya. Mohon maaf ya, ibaratkan dengan wanita itu menstruasinya ayam. Telur itu. Kayak jadi dia tuh selalu keluar sesuai dengan siklusnya tanpa adanya pejantan. Gitu. Oke, tapi kemungkinan nggak nih kalau ayam yang bisa netas ini kemungkinan untuk dijual? Ada yang dijual banyak. Telur ayam kampung. Yang buat jamu kuat itu bisa menetas itu telurnya. Itu hasil pembuahan dia. Rata-rata. Yang warna putih itu? Putih rata-rata. Tapi ada juga yang enggak. Tapi rata-rata hampir semua bisa menetas karena dia ada pejantannya. Memang diumbar mereka tuh. Jadi mereka kawin semua. Tahu-tahu udah mengerami itu bertelur dijual telurnya. Itu bisa netas ya jadi anak ayam. Kalau dieramin bisa? Bisa. Itu penyebabnya telur ayam kampung itu mahal karena ada spermanya. Iya. Jadi prosesnya juga lebih rumit. Kita harus beli pejantan dulu kan lebih besar modalnya, lebih mahal. Otomatis proteinnya lebih tinggi. Nyambung kan? Kalau itu sorry bro, ini beda lagi. protein kita hampir sama. Hampir sama. Sekitar 8 gram lah satu telur. Kalau protein itu hampir sama. Mau ada spermanya maupun nggak ada tuh nggak spesifik perbedaannya. Masih dianggap oleh jurnal sama lah. 8 gram kurang lebih. Sama. Berarti kalau mau makan telur ayam kampung apa ayam biasa? Tergantung kebutuhan sih bro. Nah ini ya kebutuhannya gimana? Katanya kan sama proteinnya. Kan kita makan telur itu kan kita nyari protein. Protein termurah ayam. Telur tiap tahu tuh. Kenapa harus dibedain ayam yang warnanya coklat itu sama yang warnanya putih? Kalau bikin telur setengah matang itu ayam kampung. Iya. Ada yang bilang tuh lebih enak. Kalau saya sama aja. Telur ayam kampung tuh lebih nikmat aja, lebih gurih. Lebih gurih, betul emang lebih gurih, lebih amis dia dibanding telur ayam biasa. Iya. Gitu. Dia lebih amis karena memang ada istilahnya janinnya gitu kan. Bisa jadi itu dan juga itu karena dia memang beda jenis ayamnya. Jadi lebih kecil tapi lebih amis. Kalau yang itu lebih besar. Jadi memang buat dikonsumsi, buat dijual di hotel-hotel, buat bikin apa ya? Nasi telur itu pakai telur itu karena dia lebih murah, lebih besar gitu peruntukannya. Ayam kampung lebih amis karena ada fertil bro. Kata kuncinya itu. Lu tahu belajar biologi reproduksi itu fertil itu protein. Darah. Nah terus berarti yang dia bakal bertelur setiap 26 jam sekali. Pas masa suburnya. Iya, suburnya itu. Dan dia akan bertelur sampai 2 tahun. Akan seperti itu terus siklusnya dia. Kalau benar bisa lebih sampai 3 tahun. Cuman kadang peternak itu sampai umur 2 tahun dia tuh udah dipotong duluan. Karena kenapa? Kan makin lama tuh masa subur ayam tuh nggak sama. Kayak kurva, naik turun lagi. Nah pas turun itu tuh kalau telurnya udah 70% dari populasi ayam produksinya dia udah dipotong karena nggak sesuai dengan cost ratio dari pakannya, tenaganya, listriknya lain-lain. Jadi kan namanya itu bisnis. Jadi dia nggak mau rugi. Jadi 2 tahun udah afkir aja. Jual dipotong juga, kita makan juga kadang ayamnya itu dagingnya ayam petelur itu, cuman agak berbedaan dagingnya itu. Oke. Ini menarik nih. Lu tahu nggak satu ayam petelur tuh harganya berapa? Harganya? Nah ini gue mau bisnis itu sebenarnya. Karena gini, kalau misalkan 26 jam, berarti anggaplah kasarnya dalam sebulan satu ayam itu 20 telur. Kurang lebih pas masa subur. Iya, kurang lebih. Paling jelek-jeleknya 12 sampai 15. Oh, lebih rata. Kalau pas suburnya bisa 25. Oh, iya, 20 ke 25 range-nya. Itu satu ayam. Satu ayam. Satu krat itu berapa telur? 30 satu krat. 2 ayam kan bisa untuk 1,5 krat. 1,5 krat 40.000. Makanya otak gue kemana-mana nih. Ini menarik nih. Tadi lu ngomongin bisnis. Nah ini apa nih bisnisnya nih? Pasti ayam dan telur nih. Ya, jadi saya sekarang lagi merintis, sudah jalan sih sebenarnya. Jadi gue mau jual ayam pulet. Ayam pulet itu apa? Ayam darah. Jadi ayam layar yang udah umurnya udah besar, tinggal nunggu beberapa minggu dia udah bisa bertelur. Nah hitungan harganya gimana nih? Nah harga naik turun. Kalau pertengahan tahun lalu hitungannya per minggu per ekor umurnya. Rata-rata mereka beli umur 12 minggu. Per minggu per ekor itu sekitar 4.500. Itu umumnya. Kalau sekarang udah naik karena pakan naik, semua naik. Jadi harganya naik. Jadi sekitar 4.800 4.900 per minggu per ekor.
Gitu. Jadi orang tuh kadang ada peternak pemula, dia belum bisa piara ayam nih dari bayi sampai besar. Takut malah mati semua, rugi. Dia cari aman dulu untuk belajar, dia beli ayam pulet yang udah besar, tinggal nunggu aja dia nelor. Itu mempermudah lah. Tapi bisa gak sih orang-orang kayak awam kayak kita tuh pelihara 1 ekor bertelur aja gitu? Atau ada teknik khususnya? Kalau itu perlu teknik dulu kalau mau 1 ekor. Kalau mau sih bisa aja. Kamu beli aja ayam di peternakan yang udah produksi. Pak, saya beli 1 ekor. Mungkin agak mahal, tapi itu dia bisa nelor dia 26 jam sekali. Taruh aja di luar, kamu kasih makan, dia nelor sendiri tiap hari. Ada ceplok itu. Bisa dia nelor tanpa adanya bejantan. Yang udah produksi loh ya, tapi kalau yang masih kecil ya nggak bisa. Oke. Gitu, bro. Pertanyaannya belum terjawab tadi. 1 ayam itu berapa? 4.000-an. 4.000 saya hitung ya nih. 4.000 per ekor. Misalnya nih, Ardi mau beli ayam petelur biasa dia mulai bertelur umur 18. Kamu beli agak gedean umur 15 minggu. Kita hitung per minggunya untuk saat ini 4.900 dikalikan 15 minggu berapa? Per ekor 73.500 1 ekor. Kalau kamu beli 1.000 ya 73.500.000. 3 bulan balik modal, bro. Tapi bakal balik modal dong. Bisa kalau kamu ngelolanya itu benar dan kamu tuh mengelolanya itu dengan manajemen yang tepat gitu loh. Maksudnya dengan memperhatikan semua dari pakan sampai kita memperhatikan kerja anak kandang gimana gitu. Ngasih pakannya kita juga harus rutin. Maksudnya harus diaduk. Ayam itu kalau nggak diaduk kan nanti nggak mau makan. Jadi kita kasih nih dia makan, berhenti kan. Kita datang lagi, kita aduk lagi pakannya, kita jalan. Dia pasti makan lagi. Manja amat. Emang. biar dikira kelihatan kayak dikasih makanan baru lagi. Iya, aromanya naik dia. Aroma makanan naik. Jadi ayam tuh merangsang buat nafsunya makannya naik juga, dia langsung makan karena baunya naik. Gitu. Memang ayam itu makannya apa sih? Beras gak sih? Oh bukan, kalau ayam itu kalau ayam zaman dulu yang diumbar mungkin kasih beras dia mau. Kalau ayam petelur dia nggak mau. Sombong amat. Oh, iya. Terus apa makannya? Campuran. Oh campuran. Jagung giling, pekatul tidak padi. Pernah dengar kan pekatul? Sama konsentrat sama ditambah premik. Premik tapi sangat kecil. Premik itu kayak tambahan protein, tambahan asam amino gitu buat suplemen lah ibaratnya. Gitu. Campurannya itu. Oke, 5 bulan nanti balik modal. ada itu modal, kos. Oh iya. Agak lama itu balik modalnya. Terus apa dong goal lu nih ke depannya nih untuk bisnis lu yang bakal lu jalanin nih? Oke, saya lagi merancang bisnis. Jadi dalam bisnis saya itu saya lebih yang jualan seperti saya banyak. Ayam pulet itu banyak sekali. Cuman saya lebih modal ke hubungan baik dan kepercayaan dengan peternak dan juga dengan kolega saya di lapangan. Kalau ini dalam pekerjaan apapun bisa dipakai ini. Apalagi terutama pekerjaan lapangan, nggak cuma peternakan. Jadi kalau kita punya pelanggan, punya kenalan orang tuh kita harus jaga hubungan baik dengan dia, apapun itu. Meskipun dia tuh untuk saat ini mungkin dia nggak bisa memberikan kita keuntungan, tapi kita tetap jaga hubungan baik biar kita ketemu lebih enak. Dan suatu saat siapa tahu dia bisa membantu bisnis kita bisa saling membantu satu sama lain. Nah jadi kalau yang jualan ayam seperti saya banyak lain, cuman mereka punya plus minus masing-masing. Ada yang umurnya itu dikurangi, ada juga yang beratnya itu nggak seragam pas sampai ke kandang. Nah kalau saya intinya saya cari masalah dulu ke lapangan, bukan cari ribut, bukan. Jadi saya datang ke lapangan, lihat masalah apa yang ada di lapangan, observasinya apa, saya lihat itu di situ kekurangannya apa. Dari kekurangan itu kita bisa jadi bahan ide buat bisnis kita yang kita bangun. Kita jualan barangnya sama tapi dengan menutupi kekurangan di lapangan itu. Dan kita perlu juga jujur dalam bisnis itu. Karena apa? Nih saya cerita, kadang tuh memang rahasia umum dimanapun itu ada orang jual ayam tadi, ayam yang puletnya siap nelor. Cuman kadang tuh ada orang yang korupsi. Jadi misalnya nih, kalian berdua peternak awam nih, kalian pesan ke saya, James tolong carikan saya ayam pulet siap bertelur umur 15 minggu. Nah saya ini kita jahat nih, saya nggak kayak gitu. Saya ini oke, saya manfaatkan kamu. Kamu kan nggak tahu beratnya gimana. Kamu tak kasih umur ayam 14 minggu. Tapi dengan harga 15 minggu, untung banyak saya. Iya dong. Kadang kayak begitu. Ada juga dicampur umurnya beda-beda gitu, tapi diacak. Nah kalau saya nggak mau begitu, saya kasih yang terbaik. Jadi saya kasih pas ayam itu datang, bibitnya datang, saya fotoin, saya kasih tahu Pak ini bibitnya sekarang datang. Jadi kalau dia mau ngitung umur berapa bisa. Gitu. Meskipun agak nunggu dulu. Gitu. Jadi pertama tadi jujur sama jalin hubungan yang baik dengan banyak orang. Itu bakal berguna suatu saat. Dimanapun kita berada. Ini belum menjawab pertanyaan nih. Goalnya apa?
Mau bisnisnya besar atau gimana nih? Pasti kalau bisnis besar. Jadi saya pengen tuh ke depannya tuh saya tuh lebih dari mulut ke mulut tadi. Orang Bali itu tipikal ya, dia kalau udah percaya dengan satu orang dan ada hubungan baik, dia tuh pasti nyebar ke teman-temannya. Mulutnya tuh banyak ngomong mereka. Berarti mereka kan banyak komunitas di Bali kayak tetangga, upacara atau saudaranya. Nah, dia kalau udah ada sesuatu yang baik dia juga ngomongin ke orang lain. Wah, si Ani bagus nih pekerjaannya, bisa dipercaya. Tapi kalau kita jelek, juga dia bakal nyebarin. Lebih parah malah, jangan sama si Ani. Bisnis sama dia, kita ditipu, saya ditipu. Orang juga udah nggak mau. Nah, kalau kita udah baik, dia akan nyebar. Nah, itu yang goal saya di situ. Jadi saya tanpa perlu promosi berlebihan dimanapun, dari mulut ke mulut itu udah orang yang nyari saya nggak perlu promosi lagi. Terus pesannya untuk orang-orang yang mau terjun ke dunia ke bidang ini nih apa nih? Kira-kira Buat adik kelas lu. Iya. Oh iya. Pertama jangan minder dengan jurusan peternakan itu. Kalian tuh berharga sebenarnya nanti ke depannya. Kalian banyak dicari. Kadang ada karena orang tuh kadang mikir masuk peternakan tuh kayak gengsinya kurang gitu. Padahal kita tuh sangat bermanfaat nanti. Kita dicari orang dan kita banyak bermanfaat buat orang lain tadi. Karena peternakan tuh continue terus dipakai. Nggak mungkin dia tuh berhenti. Orang mana mungkin berhenti makan telur, berhenti makan ayam. ya. Ayam punah juga nggak mungkin karena jumlahnya miliaran di dunia ini jumlah ayam itu. Oke. Per hari itu saya pernah baca fakta. Per hari itu ayamnya dipotong manusia di dunia 2 juta ekor per hari. Tapi sampai sekarang nggak punah-punah juga. Punah-punah. Karena pembibitan malah makin banyak. Okay. Jadi pesan saya buat kalau ada adik-adik peternakan yang nonton di video ini, tetap semangat belajar, jalin hubungan baik dengan teman, tetap semangat aja. Karena tuh masa depan yang cerah tuh kalau kita berbuat baik sekarang tuh hasilnya pasti di depannya tuh kelihatan. Begitu bro. Oke, langsung di peternakan tuh uangnya banyak bro. Ya lumayan sih kalau banyak relatif sih. Asik. Ini menarik nih. Jadi setelah kita bacot dari awal dan akhir nih banyak yang kita bisa pelajari. Yang pertama lo nggak perlu nyesel. Lo kuliah di mana? Setiap kuliah tuh ada jurusannya tuh berarti ada nilainya. Pasti ada nilainya. Seperti yang kita bahas tadi. Tai pun bisa jadi emas, jadi pupuk kan. Iya, Bermanfaat ya. Jadi lo jangan masalah nyesel di mana-mana, fokus aja. Betul. Lihat segala prospek yang ada. Terus yang kedua tadi yang gue pelajari, relasi itu penting. Sangat. Relasi itu penting. Jadi berteman, bekerja, bangun relasi sebanyak-banyaknya untuk karir lo dan bisnis lo ke depan. Apalagi mumpung kita masih muda. Benar. Terus yang terakhir nih. Nama baik lebih penting daripada harta berlimpah nih. Betul, nama baik kita. Nama baik. Jadi kalau lu mau bisnis, lu harus lihat prospeknya apa, terus bangun relasi, jaga nama baik, bangun nama baik. Jujur. Dengan jujur. Nah, jujur luar biasa. kalau kita berbuat misal kita sekali bohong, orang lebih mengenal kebohongan kita daripada keunggulan kita. Iya. Lebih dikenal manusia. Iya. Itu sifat alami manusia. Sifat Kita tidak alami. bisa protes itu. Memang seperti itu. Kayak rusak nila setitik rusak susu sebelanga. Nah, benar banget. Bener banget. Gak mau nambahin lagi. Oke, James. Satu kalimat tentang hidup lo. Apa nih? kalau satu kalimat banyak. Tadi yang saya jelas. Kalau dari Satu kata. Satu lima kata. Apapun keadaan kita, baik atau buruk, kalau kita pandang dari sisi positifnya tuh, pasti ada kesempatan emas di kemanapun itu dan apapun itu, bro. Waduh. Jangan look from the cover. Just from the cover. Oke, langsung Vin, tutup saja. Jadi segitu aja guys podcast kita hari ini. Bagi kalian yang mau podcast bersama kita, kalian bisa kirim email kemana? Ke wawclubinfinity@gmail.com atau DM kita di lawly.id. Ada lagi kan ya? Oh, ini banyak nih. Apa? Ada yang DM banyak tuh. Oh iya. Sabar. Ya. 2020 mau berakhir tapi 2021 kita masih ada. Asik. Dengan konsep yang lebih baik dan konsep yang baru. Om juga thank you buat James yang udah datang jauh-jauh ke sini. Guys, thank you udah dengerin ya. Jadi segitu aja podcast dari kita. Jangan lupa untuk like, share, subscribe. Lupa gak? Like, subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi di sebelah kanan kalian supaya nggak ketinggalan video-video terupdate dari kita. ting.
Asik. Gua Kokoli. Gua Koko Kolau. Kita pamit. Undur diri. Bye bye.